Teman-teman, suatu saat di masa pandemi sekitar tahun 2020, saya merasakan dorongan hati yang luar biasa kuat. Menurut saya, ini dorongan aneh, karena saya ingin menjadi seorang rahib atau pertapa. Anehnya adalah, kenapa ini terjadi saat saya sudah menikah puluhan tahun dan saat ini masih punya istri. Tentu saja ketika saya sampaikan ke istri saya, dia protes keras dan dengan keheranan dia bertanya, "Kamu mau meninggalkan saya?" Saya jawab, "Tentu tidak. Saya akan telisik lebih dalam apa maksud Tuhan ini." Dorongan ini muncul tiba-tiba dan berlangsung selama sebulan. Saya yang waktu itu merasakan dorongan itu juga keheranan. Gejala yang saya rasakan adalah saya begitu getol membaca brevir atau ibadat harian pagi, siang, sore, malam pada setiap harinya. Saya begitu rajin membaca kitab suci setiap hari, merenungkannya sepanjang hari, dan menghindari hal-hal yang terkait dengan dunia ini. Kalau ada pembicaraan mengenai sosial, politik, dan lain-lain, saya menghindarinya atau tidak meneruskannya. Saya begitu suka nonton film-film rohani, seperti misalnya film Santo Charbel Makhlouf yang hari ini pestanya kita rayakan, juga tentang Padre Pio. Dan saya menghindari film-film yang sifatnya profan, apalagi yang mengandung kekerasan, seperti film action yang sebenarnya sangat saya sukai. Terus terang, selama beberapa waktu saya bingung dengan fenomena ini. Saya teliti lebih dalam lagi. Sebenarnya dorongan hati ini maksudnya apa? Saya bertanya-tanya pada Tuhan, apa maksudnya ini? Setelah sebulan berselang, dorongan itu agak reda, dan saya kemudian baru menyadari bahwa inilah yang disebut dengan hasrat akan Allah. Saya menyadari ini merupakan bentuk kerinduan untuk selalu dekat dengan Allah yang tertanam dalam diri saya, dan tentu saja juga tertanam dalam diri Anda semua. Saya paham bahwa Tuhan telah menanam dalam diri saya semacam magnet besar yang selalu membawa saya mengarahkan hidup saya padanya. Saya paham bahwa keinginan saya untuk menjadi rahib itu sebuah manifestasi akan kerinduan terdalam dari setiap manusia, seperti juga yang terjadi dalam diri Santo Charbel Makhlouf. Santo yang dihormati oleh orang-orang Katolik Roma dan Timur, dan bernama asli Yosef Anton Makhlouf. Ini sejak kecil sudah tampak suci dan mendambakan hidup sebagai seorang rahib dan pertapa. Santo pelindung negeri Lebanon ini oleh Bapa Suci Yohanes Paulus II waktu itu disebut sebagai Santo Pemersatu Gereja Katolik Timur dan Barat. Kata Yohanes Paulus II, sama seperti santo yang lain, Charbel telah membawa kita pada Tuhan dan mengundang kita untuk bekerja sama dengan rendah hati juga murah hati pada rahmat Allah, tak peduli situasi kita saat ini.
kesucian Santo Charbel membuat kita memahami bahwa hidup kita pada dasarnya harus selalu mengarah pada Allah. Dan itulah panggilan kita. Hidup menjadi suci dan kudus bukan perkara mudah. Namun itu semua dijalani Charbel dengan kesadaran dan kesabaran. Puasa dan mati raga yang ketat menjadikan Charbel semakin terbuka pada rahmat Allah. Saya rasa kita juga bisa meneladan Charbel. Tidak perlu menjalankan puasa dengan sangat ketat, melainkan mencoba menjalani hidup sewajarnya saja. Saya mengatakan ini karena banyak orang zaman sekarang tidak hidup sewajarnya. Tak mengherankan banyak orang terbawa hawa nafsunya untuk mencuri, korupsi, dan melakukan berbagai kebiadaban yang membuat kita yang waras sulit memahami kenapa hal ini bisa terjadi. Bayangkan saja, ada orang bisa membunuh orang lain atau melukai orang lain hanya karena perkara perempuan dan lain-lain. Banyak perselisihan dan perselingkuhan serta persoalan lilitan hutang juga terjadi karena manusia zaman sekarang tidak hidup sewajarnya. Berbagai kemajuan dan fasilitas dunia yang makin maju memungkinkan semua ini terjadi. Rasa-rasanya kita perlu waspadai hal ini. Pesta Santo Charbel hari ini mengingatkan kita bahwa hidup kita di dunia ini bukanlah persoalan mencari prestasi setinggi-tingginya, mencari uang sebanyak-banyaknya, menjadi terkenal atau populer di mana-mana, dan hal lain sebagainya. Melainkan persoalan apakah hidup kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadikan dunia ini menjadi tempat yang damai dan penuh kasih. Tugas kita adalah mengembangkan kasih sayang yang sudah tertanam dalam diri kita. Jadi teman-teman, kerinduan saya akan Allah, hasrat saya akan Allah, itu juga hasrat Anda akan Allah. Hasrat semua orang, semua manusia. Filsuf asal Kanada dari Sekolah Tinggi Filsafat Driakarya, Romo Louis Leahy SY pernah menyebutkan bahwa dalam diri manusia pada dasarnya telah tertanam sebuah cap, magnet besar yang membuat kita selalu mengarah pada Allah. Romo Leahy menyebutkan bahwa apakah kita orang kudus atau pendosa? Apakah kita mencari kemasyhuran atau kekayaan atau kebijaksanaan spiritual? Kita semua mau tidak mau ditarik ke arah Allah sebagai tujuan kita yang terakhir. Gunung pertemuan atau persatuan kita dengan yang ilahi tergores dalam jiwa kita. Di dalam hati kita tertanam sebuah gambar tentang Allah yang mau tidak mau harus kita ikuti. Citra Allah selalu hadir dalam jiwa. Apakah citra itu usang dan jadi mendung sampai hampir lenyap? Atau apakah digelapkan dan dijelekkan seperti halnya pada para pendosa? Atau apakah jernih dan indah seperti halnya pada orang jujur? Demikian kata filsuf besar gereja Thomas Aquinas. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar nyala api cinta Tuhan yang sudah tertanam dalam diri kita selalu berkobar dalam menjalani hidup kita sehari-hari.
Tuhan memberkati. Amin.